Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Nur Aza dari Prodi Manajemen 3A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul konsep emosi dan suasana hati serta kepribadian dan nilai individu. Selanjutnya saya akan membahas tentang kecerdasan emosional. Faktor pendukung dan penentang kecerdasan emosional. Faktor pendukung untuk kecerdasan emosional yang pertama adalah daya tarik intuitif. Yang kedua adalah kecerdasan emosional memprediksi kriteria. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Selanjutnya yaitu kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional. Yang pertama adalah para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Yang kedua adalah kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu lain. Faktor penentu kepribadian. Pertama adalah faktor keturunan. Faktor keturunan merujuk pada faktor genetis seorang individu. Kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan memiliki pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter, di mana kita tumbuh dan dibesarkan norma dalam keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial. Pengertian nilai. Nilai adalah sebuah konsep yang merujuk pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan. Macam-macam nilai dalam pembentukan karakter ada 4. Yang pertama, nilai etika dan moral. Yang kedua adalah nilai estetika. Yang ketiga, nilai agama. Dan yang keempat adalah nilai sosial. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep emosi dan suasana hati serta kepribadian dan nilai individu. Pengertian emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan intens yang dirasakan pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibanding emosi dan sering muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Aspek emosi dan suasana hati. Yang pertama adalah biologi emosi. Yang kedua, intensitas. Yang ketiga, frekuensi dan durasi. Yang keempat, emosi membuat kita irasional. Yang kelima adalah fungsi emosi. Perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Pertama adalah seleksi. Pemberian kerja seharusnya mempertimbangkan sebagai sebuah faktor dalam merekrut kerja, khususnya untuk yang menuntut tinggi interaksi tinggi. Yang kedua, pengambilan keputusan. Suasana hati dan emosi positif tampaknya membantu orang untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, kreatif. Orang yang memiliki suasana hati yang baik cenderung lebih kreatif daripada orang yang memiliki suasana hati yang buruk. Yang keempat adalah motivasi. Orang yang memiliki suasana hati yang positif memiliki ekspektasi yang tinggi dalam memecahkan teka-teki. Selanjutnya, kepemimpinan. Para pemimpin yang efektif mengandalkan daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesan-pesan mereka. Keenam, negosiasi. Ketika seorang negosiator menunjukkan kemarahan, lawan menyimpulkan bahwa negosiator tersebut
mudah menyerahkan semua yang ia dapat dan lawan akan menyerah. Yang ketujuh, pelayanan pelanggan. Keadaan emosi seorang pekerja mempengaruhi pelayanan pelanggan yang berpengaruh terhadap tingkat pengulangan bisnis dan tingkat kepuasan pelanggan. Sikap kerja. Bila suasana hati baik, maka pekerja memiliki hari yang baik di tempat kerja.